Halo saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dalam persekutuan doa malam GKI Taman Cibunut, Bandung. Kamis 8 April 2021. Bersama saya Pendeta Samuel Adi Perdana. Saya berdoa kita semua sehat, semangat, dan tidak pernah kehilangan akal untuk bahagia setiap hari. Karena kita percaya Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang bersama menyertai kita dalam keseharian kita. Hari ini kita akan renungkan firman Tuhan dari Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 39 dengan tema persekutuan damai sejahtera. Mari kita awali persekutuan kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395, Betapa Indah Harinya. Betapa indah harinya saat ku pilih menebus, alangkah sukacitanya beritakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari menebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku. Dikasih kepadanya serta menyanyi bersyukur. Indahnya harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari menebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Sudah ku jadi miliknya, Ia pun milikku kekal. Yakin penuh ku ikutlah, suara Tuhan ku kenal. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari menebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, Engkau telah bangkit dari kematian. Engkau telah menebus kami dari hukum maut atas segala dosa-dosa kami. Artinya juga Engkau sendiri terus menyatakan kepada kami bahwa Engkau mengasihi kami. Dan melalui Yesus Kristus yang tersalib, mati dan bangkit, kasih itu senantiasa bisa kami rasakan. Malam hari ini kami kembali dalam persekutuan doa malam akan merenungkan firman-Mu dan juga bersatu hati dalam persekutuan untuk saling mendoakan dan menguatkan. Pimpinlah kami merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita bacakan dari Lukas pasal 24
ayat 36 sampai 39 adalah berita tentang kebangkitan Yesus, khususnya Yesus yang menampakkan diri kepada murid-muridnya, menunjukkan kepada mereka bahwa ia telah bangkit. Demikian firman Tuhan. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Saudara-saudara yang terkasih, setelah Yesus menampakkan diri dalam perjalanan ke Emmaus dengan seorang murid yang bernama Kleopas dan Lukas, sekarang Injil kembali menceritakan tentang Yesus yang menunjukkan dirinya setelah dari kematiannya kepada murid-muridnya. Injil hari ini mengungkapkan keraguan-raguan dan keterkejutan para murid saat melihat Yesus yang bangkit. Yesus pun mengubah keraguan dan ketakutan mereka dengan menunjukkan tubuhnya sendiri. Bahkan ia kemudian makan sepotong ikan goreng. Perjumpaan itu sungguh nyata, layaknya perjumpaan antar sesama manusia yang hidup. Yesus berkata di ayat yang ke-39 yang kita baca, "Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging atau tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Jadi dengan berkata begitu sambil menunjukkan tangan dan kaki dan meminta mereka menyentuh Yesus, murid-muridnya menyentuh Yesus, Yesus mau menunjukkan bahwa dirinya adalah Yesus Kristus yang bersama-sama mereka sebelum kematian Tuhan Yesus Kristus. Ia bangkit seperti yang dikatakannya sendiri kepada murid-muridnya sebelum Yesus mati, bahwa pada hari yang ketiga ia akan bangkit. Nah, rupanya mungkin murid-muridnya ini ragu dengan perkataan Yesus, pada hari yang ketiga ia bangkit. Saat mereka melihat Yesus, mereka terkejut dan menjadi ragu. Oleh sebab itulah Yesus menunjukkan kepada mereka tangan dan kaki dan diminta murid-murid untuk meraba dan melihat. Yesus yang berdiri di depan mereka adalah manusia yang memiliki daging, tulang seperti manusia pada umumnya. Yesus bukan hantu. Yesus mau mengatakan ia telah bangkit. Ada dua hal yang perlu kita renungkan. Pertama, kita diingatkan kembali perihal kita bisa juga mengenal Yesus yang bangkit. Tampaknya Yesus juga menghendaki agar pengenalan akan Dia juga dialami para murid saat mereka berani meraba luka dan melihat luka, juga penderitaan dalam diri orang-orang lain di sekitar kita. Pengalaman akan Allah tidak akan sungguh lengkap jika kita menolak untuk meraba, menyentuh dan melihat luka dan penderitaan sesama. Saya jadi teringat tentang film-film Ibu Teresa ketika ia melihat di stasiun kereta di Kalkuta orang
yang sedang terpuruk di jalan dengan luka-lukanya, sambil melihat kepada Ibu Teresa, orang itu berkata, "Aku haus." Lalu kemudian Ibu Teresa mengingat Yesus Kristus yang berkata juga, "Aku haus." Inilah yang dimaksudkan ketika kita berani melihat luka mereka yang menderita dalam diri sesama kita, maka kita juga melihat Yesus Kristus. Di dalam Injil Matius pasal 25 ayat 40, Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya dan orang banyak, dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Yang kedua, kita diingatkan kembali artinya hidup berkomunitas. Hidup berkomunitas itu bukan hanya di gereja. Hidup bersekutu itu bukan hanya di gereja, tetapi juga di tengah keluarga, di sekolah, di tempat kerja, di pasar. Ketika kita ada bersama seseorang, itulah hidup persekutuan. Nah, di dalam persekutuan atau relasi itulah Yesus juga menampakkan diri. Bagaimana bentuknya? Kita bisa menunjukkan di tengah persekutuan keluarga, gereja, atau dimanapun kita ada, kita peduli, kita penuh cinta kasih, kita memberi semangat satu dengan yang lain, kita membuat satu dengan yang lain, hidup maju, hidup penuh dengan kekuatan, hidup penuh dengan kepercayaan diri, sehingga kita semua bisa melewati banyak persoalan bersama-sama. Itulah yang namanya persekutuan damai sejahtera. Kita diingatkan dalam relasi dengan sesama, dalam keseharian hidup kita, Yesus hadir. Sapalah Yesus di tengah-tengah mereka yang menderita, yang susah, yang terluka. Dan sapalah Yesus ketika engkau melihat saudaramu, baik di tengah-tengah persekutuan keluarga, persekutuan gereja, dan dimanapun juga, buatlah relasi itu dengan sesama kita, relasi yang penuh saling menguatkan satu dengan yang lain. Disitulah persekutuan damai sejahtera terjadi. Mudah-mudahan saudara kita dapat mewujudkannya. Dan saya berharap oma opa, kita semua pemuda-pemuda, Bapak Ibu semua tetap kuat dan semangat menjalani kehidupan kita. Kita bersyukur Yesus yang bangkit menjadikan setiap relasi kita persekutuan yang penuh damai sejahtera. Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, kami serahkan hidup berkeluarga kami. Biarlah setiap relasi dalam keluarga dipulihkan. Setiap anggota keluarga dapat melihat Kristus. Sekalipun kami pernah saling melukai, kami juga pasti bisa saling memaafkan dan mengasihi. Begitu juga di tengah persekutuan gereja kami. Juga di tengah persekutuan kami dengan yang lain. Di tempat kerja, di pasar, di mana kami berada. Biarlah kehadiran Kristus membawa kami menjalin relasi yang penuh cinta kasih. Kami berdoa untuk proses vaksinisasi, khususnya bagi lansia. Kami mendengar bahwa sedikit target masih untuk lansia yang divaksin. Kebanyakan mereka salah satunya takut dan juga tidak tahu caranya bagaimana harus menerima layanan vaksin. Biarlah Tuhan menolong dan biarlah komunitas yang sekarang ini berjuang untuk menemukan lansia untuk divaksin bisa juga tertolong. Kami percaya
Tuhan akan menyertai. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang ada di NTT yang sekarang sedang mengalami musibah, bencana. Biarlah mereka dikuatkan, diberi semangat oleh Tuhan, dan tiada henti mereka juga mendapatkan kasih Tuhan dari orang-orang yang memiliki cinta dan kepedulian kepada mereka. Kami berdoa untuk pemerintah kami. Kami berdoa untuk kehidupan bersama bangsa Indonesia. Kami serahkan doa ini ya Tuhan ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kiranya kita selalu hidup penuh semangat dalam persekutuan yang penuh damai sejahtera. Jangan tinggalkan orang-orang di sekeliling kita dalam ketidakberdayaan atau luka atau penderitaan. Mari kita saling mempedulikan dan membangun satu dengan yang lain. Kita jadikan setiap hari hari yang betapa indahnya. Dosalah, hai hatiku, pelindungku, percayalah, jangan tinggalkan Tuhanku, sumber segala kurnia. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Tuhan memberkati kita semua. Amin.